Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ada berkah dan manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pertemuan kita di awal semester ini, pertemuan kita pertama kali. Jadi saudara-saudara sekalian sudah familiar tentunya dengan pepatah yang bilang bahwa tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka tidak cinta, begitu. Jadi mari kita saling mengenal. Nama saya Nadea, saya dosen pengampu hukum internasional. Asal saya dari Jepara. Jadi saya jauh-jauh datang dari Jepara ke Jakarta hanya untuk belajar bersama saudara sekalian di STIH IBLAM Law School Jakarta ini. Selanjutnya perkenalan nama-nama saudara satu persatu akan we will do by a process in the next process learning, ya, in the next learning process. Saya pastikan saya akan hafal nama-nama saudara dengan cepat. Karena apa? Karena saya yakin bahwa seseorang atau individu akan merasa teristimewa, akan merasa dihargai ketika namanya disebut, ketika namanya diingat. Jadi Helen Keller pernah berkata bahwa the highest result of education is respect or tolerance. Jadi hasil dari pendidikan yang tertinggi itu adalah menghargai sesama, toleransi. Jadi dengan kita mengingat atau menyebut nama seseorang, itu adalah salah satu bentuk kita menghargai orang tersebut, kita menghargai orang lain, dan salah satu bentuk hasil dari pendidikan tertinggi. Gitu saudara-saudara. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kalian tentunya yang sudah lulus mata kuliah prasyarat untuk mengambil hukum internasional ini. Kalian harus lulus pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan ilmu negara. Jadi saya ucapkan selamat, semoga semester ini lebih dan lebih baik dari semester-semester sebelumnya, begitu. Jadi di sini di pertemuan awal ini saya akan menyampaikan kontrak belajar. Jadi karena kita masih di masa pandemi, jadi kita bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan daring via online, via Zoom atau Google Meet. Kemudian mahasiswa semuanya wajib mengikuti perkuliahan. Adapun mahasiswa yang berhalangan harap izin langsung ke saya atau izin ke koordinator kelas masing-masing. Kemudian untuk indikator penilaian, keaktifan mahasiswa 20% untuk bagaimana ia aktif di kelas, berargumen, menyampaikan pendapat, aktif diskusi. Kemudian sikap 20%, bagaimana sopan santun, cara ia menghargai individu lain, cara ia menghargai teman di kelas. Kemudian sisanya itu adalah tugas UAS, UTS, dan kemudian kita nanti akan banyak menganalisa kasus. Kemudian itu terkait dengan kontrak belajar kita, saudara-saudara. Jadi sedikit kita akan membahas ruang lingkup hukum internasional. Apa saja yang akan kita pelajari? Apa sih hukum internasional itu? Apa tujuannya kita belajar hukum internasional? Jadi hukum internasional sejatinya mempunyai banyak definisi, tapi kalau kita memakai sumber yang biasa kita pakai menurut Muhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah asas yang mengatur persoalan mengenai batas negara antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara, ataupun subjek hukum lain bukan negara dengan satu sama lain. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana negara menjadi subjek hukum internasional, bahkan menjadi subjek utama, kemudian apa saja subjek hukum bukan negara itu. Gitu. Jadi program mata kuliah hukum internasional mungkin akan berbeda dengan mata kuliah lain. Jadi di hukum internasional kita akan menekankan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi mahasiswa dituntut untuk lebih aktif. Kita akan
membentuk student club atau small group discussion yang nantinya mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang nanti kita akan meng-create kasus yang relevan dengan zaman sekarang, kemudian kita pakai pisau-pisau teori hukum internasional untuk menganalisa kasus-kasus tersebut gitu, yang tentunya relevan dengan materi yang akan kita sampaikan terkait dengan hukum internasional. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam hukum internasional? Kita tahu bahwa hukum internasional itu hukum yang bersifat global, lintas negara. Bagaimana hukum yang bersifat global ini mempunyai keterkaitan dengan hukum domestik atau hukum nasional. Dengan kita belajar hukum internasional, kita akan tahu bahwa kenapa negara mempunyai keterikatan dengan hukum internasional. Kemudian kita akan belajar sumber hukum internasional, di mana sumber hukum internasional itu kita temukan di pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kita akan tahu bagaimana kebiasaan, kemudian perjanjian internasional, sampai kepada ajaran-ajaran para sarjana terkemuka itu menjadi kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita sudah belajar dalam pengantar ilmu hukum sebelumnya tentang subjek hukum nasional, yaitu orang dan badan hukum. Subjek hukum nasional tentunya berbeda dengan subjek hukum internasional. Jadi subjek hukum internasional tidak hanya orang dan badan hukum, tetapi ada tahta suci Vatikan, negara sebagai sebagai subjek utama, kemudian ada organisasi internasional dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian kita akan belajar tentang hak asasi manusia, pelanggaran HAM internasional, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana sengketa internasional itu diselesaikan. Itu adalah ruang lingkup atau sekapur sirih tentang hukum internasional. Saudara sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membagi kelas ini ke dalam 3 small group. Jadi kelompok pertama nanti akan membahas tentang definisi hukum internasional. Kemudian kelompok kedua akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang harus kita pahami dalam hukum internasional. Dan kelompok ketiga akan membahas tentang bagaimana ilmu hukum itu melahirkan hukum internasional. Jadi kita akan buat, untuk minggu depan kita akan buat seperti ini, peta konsep atau mind map. Seperti ini. Jadi dengan mind map atau peta konsep yang saya buat ini, kita akan lebih memahami dan mengingat terkait dengan materi-materi kita yang berhubungan dengan hukum internasional. Saya rasa cukup, saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Have a nice day. Itu tugas untuk pertemuan selanjutnya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.